Uh, Terima kasih Pak dosen atas kesempatannya. Begitu juga untuk teman-teman. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembelajaran ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Dan salam pengenjali umat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud keren melempang. Kemudian kita Kenal dulu Bu, sama saya Bu. Kenal dulu siapa Ibu, di mana ya Bu ya. Ngajar di mana gitu. Oh Ya. iya. Oh ya, Ulang, Bu, ulang. Ya. Terima kasih. Nama saya Tati. Kemudian asal dari Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Mengajarnya di SDN 1 Segohong, Kecamatan Bukit Batu. Ya. Bisa lanjut, Pak? Bisa. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, pada pagi hari ini, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Apa semua sudah Bu. sudah sarapan? Sudah. Ya. Ya. Ikut apa? Belajar. Belajar. Ikut belajar, ya. Nah, kalau sudah siap untuk ikut belajar, sudah makan di rumah, berarti tidak kelaparan saat Ibu menyampaikan materi nanti saat kita belajar agama ya. Kemudian absen. Syukur semuanya anak-anak Ibu hari ini sudah hadir semua. Kita lanjut lagi. Masih ingat nggak kalau kita dari awal masuk kemarin ada perjanjian kelas khusus untuk pembelajaran agama Hindu. Yang pertama, harus berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian, kebersihan ruang kelas agama. Kemudian, masih banyak lagi ya. Jadi, itu adalah perjanjian kelas khusus agama Hindu dari kelas 1 sampai 6. Ya. Lain lagi kalau perjanjian kelas anak-anak dengan guru kelasnya di kelas 1 ya. Kalau untuk agama lain. Nah, sekarang kita masuk lagi hari ini Ibu tanya kembali, apa anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat. Masih. Ya, kalau masih semangat. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peserta didik dapat merinci atau menyebutkan contoh-contoh dari benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya, pada pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak didik Ibu semuanya menyukai pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Kemudian setelah pembelajaran kita selesai nanti, Ibu akan memberikan penugasan untuk anak-anak semua. Ibu mau lihat sampai mana keberhasilan kita belajar untuk materi hari ini ya. Selanjutnya kita masuk kepada inti pembelajaran, yaitu kita masuk pada materi. Pada minggu lalu, minggu yang kemarin ya, kita belajar tentang makhluk-makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, dan minggu ini kita mempelajari contoh-contoh makhluk hidup tentang benda mati. Nah, masih ingat nggak kalau minggu kemarin kita belajar tentang makhluk hidup itu apa-apa saja contohnya? Ya, semuanya sudah
bagus jawabannya ya. Ada yang menyebutkan ada tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari makhluk hidup. Sekarang coba anak-anak lihat gambar yang Ibu tunjukkan di depan ya. Silahkan anak-anak lihat. Di depan ini ada gambar. Silahkan cermati dulu apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Silahkan anak-anak. Selesai? Apa isinya? Apa yang Anda lihat semua di sini? Di dalam gambar ini. Coba. Siapa Ada yang mau pantai, nyebut? Bu. Ada Ada pantai. pantai. Ada kapal. Ada apa lagi? Perahu. Kapal, perahu. Apalagi? Ada orang. Ada orang. Kemudian apalagi yang bisa dilihat? Sudah? Ada pohon, Bu. Ada pohon. Ya. Nah, di sini apa yang dijawab oleh teman Anda tadi itu benar ya, ada gambar pohon, ada manusia, ada kapal, ada apa ini? Ada matahari, ada awan, ada laut, ada pasir. Nah, ini menggambarkan bahwa ada makhluk hidup dan juga ada benda mati dari ciptaan Sang Hyang Widi. Yang mana yang benda mati? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Ya, benar. Pasir ya. Kalau manusia? Ya, benar. Itu kalau manusia itu adalah makhluk hidup. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyukai, melihat, kemudian nanti setelah Ibu tampilkan, anak-anak bisa menjawab soalnya dengan baik ya. Sekarang tunggu dulu, Ibu buka. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah bisa dilihat? Bisa? Ya bisa, Bu. Oh, bisa. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran tentang contoh-contoh benda mati ciptaan dari Sang Hyang Widi ya. Ini materi ajar contoh-contoh benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Lanjut, contoh-contoh benda mati ciptaan Hyang Widi. Yang pertama kita lihat yaitu ada gambar bulan, ada bintang, kemudian ada matahari, ada awan, dan ada planet. Selanjutnya yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, misalnya yang daerah pegunungan ada gunung, yang tinggal di daerah pantai ada pantai atau laut ya. Kemudian ada batu, ada pasir, ada sungai dan ada air. Kemudian masuk lagi kita setelah kita membahas tentang benda mati, kemudian apa ciri-ciri dari benda mati itu? Ini adalah ciri-ciri dari benda mati. Benda mati tidak memiliki jiwa. Benda mati tidak bisa tumbuh. Benda mati tidak dapat bersuara. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah benda mati tidak bisa berkembang biak. Nah, dari sini, Ibu mau tanya ciri-ciri dari benda mati. Terus kalau misalnya manusia itu, kalau benda mati katanya tidak bisa bersuara. Manusia bisa bersuara enggak? Ayo, coba jawab. Siapa yang mau jawab? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Iya, kalau benda mati dia tidak bisa bersuara, ya, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak dan tidak memiliki jiwa karena benda mati itu tidak memiliki roh atau atma dari Sang Hyang Widi. Dia cuma diciptakan ya, tapi tidak diberikan roh seperti makhluk hidup. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, sudah bisa membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Sudah, Ibu. Ya, kita lanjut ya. Setelah selesai kita belajar tentang ciptaan Sang Hyang Widiwasa, baik itu benda mati dan makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian dengan kita mengingat ciptaan dari Sang Hyang Widiwasa itu semua. Nah, Sang Hyang Widiwasa menciptakan makhluk hidup maupun benda mati, semua bermanfaat bagi kita semua. Misalnya air. Air itu adalah contoh dari benda mati. Nah, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Misalnya untuk dikonsumsi, untuk mandi, dan sebagainya. Begitu juga untuk tumbuhan dan hewan. Mereka juga memerlukan air. Kemudian matahari. Matahari itu menyinari kita pada siang hari. Panas matahari bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup. Misalnya makhluk hidup. Makhluk hidup adalah sinar matahari untuk memasak makanannya yang disebut dengan fotosintesis ya, kalau untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan demikian anak-anak yang kita perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik itu hutan, sungai, dan semua ciptaan Sang Hyang Widi, agar alam ini selalu terlindungi dan manfaatnya selalu kita rasakan sampai nanti. Menjaga kelestarian alam dan sekitarnya adalah salah satu contoh cara kita menghargai ciptaan dari Sang Hyang Widi. Nah, sampai di situ, kemudian kalian menjawab soal ya, menjawab soal yang Ibu bagikan di sini. Ini yang pertama LKPD. Di sini tugasnya anak-anak. Nah, di sini tugasnya coba lihat. Tugasnya di sini ayo berlatih, siap nanti Ibu yang siapkan gunting, lem dan lem kertasnya ya. Kemudian lembar kerjanya Ibu yang siapkan dengan gambar-gambarnya. Nanti anak-anak memotong gambar ini dan menempelkan sesuai dengan nama yang ada di kolom bawah sini ya. Misalnya gunung. Misalnya gunung di kolom berapa dia yang tulisannya gunung. Ditempellah pada lembaran nomor berapa? Di nomor 4 misalnya ya. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Kemudian Paham. cara pengerjaannya dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan dikerjakan oleh teman yang lain karena sama-sama mengerjakan tugas sendiri. Harus bisa mandiri ya, belajar untuk mandiri mengerjakan tugas. Nah, setelah kalian selesai silakan kumpul ke depan. Baik, semuanya hasil kegiatan yang pertama menempel gambar benda mati itu sudah sesuai dengan nama-nama benda mati yang ada di kolom lembaran kerja ya. Kemudian cara mengguntingnya, kemudian cara menempelnya dan kerapiannya atau kebersihan dari lembaran kerja lumayan bagus ya, karena yang Ibu nilai di situ sesuai enggak namanya dengan gambar, rapi enggak pengguntingan, kemudian penempelan dan kebersihannya, kemudian mandiri enggak mengerjakan tadi, dan yang terakhir semua tugas
yang ini sudah selesai, sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti tes sumatifnya anak-anak bisa menjawabkan dengan bagus lagi ya. Coba lihat tes sumatifnya. Ibu jelaskan dan setelah ini silahkan kalian kerjakan ya. Nah, di sini ada gambar lagi. Tulislah nama gambar benda mati ciptaan Sang Hyang Widi pada kolom yang sudah disediakan. Nah, di sini siapakah namaku? Ya, yang nomor 1, aku akan menerangi alam semesta di malam hari. Jawabannya silakan anak-anak nanti tulis di kolom yang sebelahnya ya, yang sudah Ibu siapkan ya, yang warna-warni ini. Ya. Paham? Bisa nggak sudah? Sudah ngerti nggak? Sudah Ibu. Ngerti, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah ngerti, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu ya. Ya, Bu. Baik, sudah, Bu. Ya, sudah selesai semua. Sudah. Dikumpulkan, Bu. Ya. Ibu sudah lihat hasil tugas-tugas dari anak-anak hari ini tentang tes sumatifnya sudah mulai bagus, walaupun ada sedikit belum sesuai ya, tetapi sudah mulai bagus semua, sudah berarti materi pembelajaran kita pada hari ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Karena di sini paling tulisannya yang masih belum bagus. Ada sebagian orang yang belum terlalu jelas tulisannya, mungkin oleh cepat-cepat ya. Jadi Ibu harap kalau mengerjakan tugas harus dengan hati-hati ya, jangan sembarangan. Nanti walaupun kalian tahu jawabannya, tapi kalau kalian cepat-cepat otomatis kalian tidak bisa jawabnya dengan benar. Jadi harus diteliti, dibaca dulu huruf-hurufnya apa yang harus kalian tulis di situ. Misalnya batu, apa hurufnya ya, anak-anak ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Materi kita hari ini sudah selesai. Kita simpulkan gimana hari ini, apa yang anak-anak dapatkan? Materinya tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Bisa jawab? Kita belajar apa tadi? Ya, kita belajar tentang benda-benda mati ya. Tentang benda-benda mati yaitu contohnya misalnya tadi batu, air dan sebagainya. Nah, kemudian pembelajaran pada hari ini apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi anak-anak? Menyenangkan, Bu. Ya, berarti kalau menyenangkan, untuk minggu depan mudah-mudahan lagi kita belajarnya, anak-anak belajarnya akan lebih menyenangkan lagi ya. Ya. Ya, Bu. Nah, Ibu. jangan malas turun. Karena minggu depan akan lebih menarik lagi pembelajarannya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang tripramana ya. Tripramana itu adalah 3 kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya. Baiklah, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah habis dan anak-anak sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang. Mungkin ada yang sudah lapar. Kita akhiri dengan Pramasanti ya. Kita sama-sama mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Baik, Bu, silakan kembalikan dulu PPT-nya, Bu.
Yang di atas itu close, Bu. Bisa berbagi ya. Share screen-nya kasih mati, Bu. Kasih stop, Bu. Ya. Terus apa lagi Pak? Sudah cukup Sudah, ya. sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Baik, terima kasih Bu Tati yang tugas di SDN Segohon, Kecamatan Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Bu ya. Iya Pak. Tengah ya. Jauh dengan Kota Palangkaraya, Bu. Sekitar 36 kilo Pak. Oh, 36 kilo ya. Jauh ya. Iya Pak. Satu hari perjalanan ya. Tidak Nggak apa-apa jauh, ya. Pak. Dengan di Geobos ya. Yang setah itu. Iya. Dan ya ini dia. Baik Ibu, terima kasih. Ibu sudah menyampaikan materi tentang ciptaan Tuhan ya. Benar-benar ciptaan Tuhan. Memang ini di kelas berapa Bu ya? Kelas 1 Pak. Kelas 1 ya, kelas 1 mesti Ibu lebih banyak mengamati, lebih banyak mendekat ke ketimbang di dalam kelas. Sebenarnya kalau ngajar anak kelas 1 kan begitu. Kalau kita berikan teori dia ada kuat. Lebih baik kita untuk menanamkan penguatan ingatan mereka, sebaiknya kita dekat dengan alam. Kita ajak ke pura, kita ajak ke lingkungan sekolah, kita mengamati begitu. Banyak SD Indonesia itu Bu, orang-orang Hindunya banyak ya. Hindu Kaharingan ya. Sedikit saja Pak. Sedikit. Banyak yang Mayoritasnya Kristen. Mayoritas Kristen, Kristen. Iya Kristen. Ya jadi Ibu, terima kasih Ibu yang sudah bisa bertugas di luar daerah, yang bisa mengemban tugas negara untuk mendidik anak menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bisa memahami dengan multikultur. Ya, kita hidup dari berbagai ragam budaya, agama, etnis. Itulah merupakan tantangan kita di luar daerah. Bagaimana Ibu juga bisa menguatkan anak-anak didik kita dengan pendidikan multikultur, artinya pendidikan yang untuk sikap mampu menghargai, menghormati dari semua perbedaan yang ada. Ya, Ibu ya. Oleh karena Ibu mengajar di kelas 1, penciptaan Tuhan, Ibu lebih mengenal terhadap isi alam. Ibu boleh mengajar di luar kelas ya, bukan saja di kelas. Sekalipun di kelas, tapi kita menggunakan media yang kita lakukan, tunjukkan isi alam. Ini namanya ini manfaatnya ini. Nah, kalau metodenya apa Ibu lakukan? Apakah kita ke metode, kalau kita menggunakan metode drill, ya mungkin kan melaksanakan kegiatan latihan. Tapi boleh ya, drill itu kita ajak ke anak-anak ke lapangan dengan latihan. Ini namanya, coba kelompokkan ini, bintang-bintang ini, coba kelompokkan pohon-pohonan ini, itu misalnya. Cuma Bedakan, susah ya oleh bisa bedakan antara batu dengan tumbuhan, ya kan gitu ya. oleh murid yang cuma paling 1, 2 Pak, jadi rasanya pembelajarannya itu Ya gitu ya. Iya, ada apa-apa. kurang interaksi. Kurang efektif. Ada apa-apa Ibu. Yang penting tugas Ibu sebagai guru bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik Ibu. Ya, walaupun anak-anak kita sedikit, tapi yang penting kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat kita. Karena kita merupakan pengabdian negara. Baik Ibu, nanti Ibu lebih banyak bergelut ke alam kalau mengajar di kelas 1, kelas 2 ya, Bu ya. Silakan menentukan di situ sesuaikan dengan kondisi alam. Tapi kita biasa setiap pengajar kita buat dulu pengelolaan kelas yang efektif biar menyenangkan. Bagaimana Ibu mengajar agar mereka menyenangkan? Nah, sekarang yang saya tanyakan, nah Ibu, kira-kira implementasinya anak-anak Ibu terkait dengan ciptaan dua alam itu seperti apa Ibu? Aktualisasinya. Bisakah dia merasakan tentang keyakinan alam ini, Bu? Bisakah? Ibu bisa buktikan dengan apa?
Ibu. Sebutan Halo. Bisa pakai ukuran, anak-anak itu bisa memahami ciptaan alam tuh, bahwa merupakan ciptaan Sang Widi. Alam itu merupakan ciptaan Sang Widi. eh, Apa? dengan pertamanya dengan menjelaskan untuk mereka tentang alam semesta itu, siapa yang menciptakan, kemudian memberikan contohnya, contoh-contoh dari ciptaan itu, misalnya manusia itu adalah ciptaan dari Sang Hyang Widewasa itu sendiri, dan manusia bisa hidup juga oleh Sang Hyang Widi. Nah, kalau tidak ada Tuhan dalam diri kita, otomatis kita tidak bisa hidup. Itu yang saya jelaskan agar anak-anak meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kalau dengan lingkungan mereka, misalnya dalam hidup mereka, apa yang Ibu pakai membuktikan bahwa di lingkungan mereka itu isinya merupakan ciptaan Tuhan, misalnya tumbuhan. Gimana caranya Ibu ke guru memberikan keyakinan penguatan kepada mereka? Kalau tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan juga, Pak. Gitu. Oh, iya. Terhadap anak-anak, apa Ibu sampaikan pada anak-anak? Kalau misalnya dengan tumbuh-tumbuhan, bisa dijelaskan juga, Pak, kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, berkembang biak, misalnya bisa meninggi, bisa berbuah dan berbunga, itu karena ada roh atau atman dari Sang Hyang Widewasa itu sendiri yang ada dalam tumbuhan tersebut. Nah, apabila tumbuhan itu kita tunjuk lagi untuk mereka, tumbuhan itu apabila sudah tidak ada atman atau Sang Hyang Widi itu sendiri akan memalukan dengan benda yang matinya, pohon yang mati misalnya, atau Ya. binatang yang mati. Enggak. Berarti Ibu udah lihat secara realitas ya, berikan anak itu secara kenyataan. Nah, terima kasih Ibu Tati sudah menyampaikan PT-nya, kegiatannya, komprehensifnya. Cukup ya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih, Pak.